Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 untuk fisika statistik. Materi pekan ini adalah entropi dan temperatur. Jadi pada bab sebelumnya kita sudah melakukan eksplorasi atau atas informasi mikroskopis dari sistem fisis dengan melakukan formulasi matematis terhadap jumlah dan rapat keadaannya. Jadi pada bab ini jumlah dan rapat keadaan tersebut akan kita kaitkan dengan besaran-besaran termodinamika yang dapat terukur dan teramati seperti temperatur, entropi, dan atau energi makronya. Jadi pada bab ini jumlah dan rapat keadaan itu kita akan hubungkan dengan temperatur dan entropi serta energi makronya. Untuk pembahasan pertama dari entropi dan temperatur ini adalah tentang distribusi energi. Jadi dalam pembahasan distribusi energi ini kita akan meninjau dua sistem, di mana sistemnya ini kita berikan nama sistem A dan sistem A aksen. Jadi masing-masing dari sistem A dan sistem A aksen ini akan kita spesifikasikan dalam bentuk energi, di mana kita nyatakan untuk sistem A itu ada E tambah delta E dan jumlah keadaannya atau omega E-nya. Sedangkan untuk sistem A aksen itu kita spesifikasikan atas E aksen tambah delta E aksen serta omega E aksen. Jadi ada dua sistem yang akan kita tinjau di sini, yaitu sistem A dan sistem A aksen. Dimana jika kedua sistem ini kita gabungkan sehingga keduanya mengalami kontak termal atau transfer energi. Ingat, dalam termodinamika kita sudah membahas tentang kontak termal. Kontak termal itu terjadi jika ada perubahan, jika ada transfer energi yang terjadi antara kedua sistemnya. Jadi di sini kita membuat kedua sistem A dan A aksen ini mengalami kontak termal sehingga terjadi transfer energi. Ketika kedua sistem ini kita sentuhkan atau kontak termalkan, kita menganggap parameter luar dari sistem ini tidak berubah. Jadi parameter luarnya tetap. Jadi sistem gabungan kedua dari A dan A aksen ini kita anggap dalam bagian ini kita namakan dia sebagai A0. Nah, sistem gabungan A0 ini setelah selang waktu tertentu, sistem ini pasti akan mencapai keadaan setimbang, di mana pada keadaan setimbang ini kita menganggap energi total dari kedua sistem gabungan tersebut sebagai E0. Jadi ini kita anggap saja sistem gabungannya A0 dan energi totalnya A0, di mana A0-nya itu kita tahu merupakan penjumlahan antara energi pada sistem A tambah energi pada sistem A aksennya. Jadi E0 itu adalah E tambah E aksen. Jadi ini adalah peninjauan dari dua sistem. Jadi keadaan sistem gabungan A0 ini dapat kita nyatakan sebagai fungsi dari salah satu energi sistem. Kalian mau nyatakan dia dalam fungsi E maupun dalam fungsi aksen terserah. Namun dalam kasus ini kita akan menyatakan sistem gabungannya ini dalam fungsi E. Jadi kedepannya ini pasti semuanya dalam fungsi E ini contohnya. Jadi keadaan sistem gabungan A0 ini kita nyatakan dalam fungsi E, di mana jumlah keadaan dengan energi total dari sistem A berenergi E itu kita diberikan oleh ini. Jadi omega 0E-nya atau jumlah keadaan total dari gabungan kedua sistemnya itu sama dengan omega E dikalikan omega aksen E aksen. Jadi E ini adalah jumlah keadaan sistem A dan jumlah keadaan sistem A aksen. Jadi jumlah keadaan gabungannya itu merupakan jumlah keadaan sistem A-nya dikali dengan jumlah keadaan sistem A aksennya. Oke, karena kedua sistem tersebut, kedua sistem A dan A aksen tadi mengalami kontak termal, maka ada kemungkinan terjadi transfer energi antara kedua sistemnya, yakni sistem A mengeluarkan delta E dan sistem A aksen akan menerima energi sebesar delta E dari sistem A atau sebaliknya gitu. Jadi bisa saja A-nya yang memberikan energi sebesar delta E kepada sistem A aksen atau sistem aksennya yang memberikan energi delta A terhadap sistem A-nya. Tapi energi total dari gabungan kedua sistemnya itu tetap, energi totalnya tetap E0. Jadi jumlah keadaan A0 dengan energi total
dan sistem A berenergi E setelah transfer energi delta E atau sistem A mengeluarkan energi delta E itu adalah, jadi ini adalah jumlah keadaan A0 atau sistem gabungannya itu sama dengan omega E dikurang delta E dikali omega aksen aksen tambah delta E. Jadi ini adalah jumlah keadaan sistem A dan ini adalah jumlah keadaan sistem A aksen. Dapat kita lihat kalau sistem A-nya mengeluarkan delta E, maka di sini kita kurangkan sistem jumlah keadaannya dengan jumlah keadaan E-nya dikurang delta E karena sistem A-nya yang mengeluarkan energi sebesar delta E, sedangkan sistem A aksennya dia menerima energi sebesar delta E, makanya di sini jadi dijumlahkan. Oke, ini masih yang tadi, jadi ini jumlah keadaan sistem A0-nya setelah dikurangkan dengan delta E atau energi sebesar delta E. Jadi dari sini kita ketahui bahwa jumlah keadaan total sistem gabungan berenergi total merupakan jumlah dari seluruh jumlah keadaan untuk setiap E dari sistem A yang memungkinkan. Jadi jumlah keadaan total sistem gabungan dari A dan A aksen itu dengan energi total E0-nya itu merupakan jumlah dari seluruh jumlah keadaan untuk setiap E dari sistem A yang memungkinkan. Jadi secara matematis bisa kita tuliskan seperti ini bahwa jumlah keadaan atau omega 0 E0-nya itu sama dengan sigma E omega 0 E, di mana E0-nya itu sama dengan E tambah E aksen gitu. Sorry ya, ini tidak ada. Ini harusnya E tambah E aksen. Jadi omega 0 E0-nya itu bisa juga sama dengan sigma E omega E dikali omega aksen E0 kurang E. Oke, ini E0 kurang E ini diperoleh dari, kita kan tadi sudah tahu ya bahwa E0 itu sama dengan E ditambah E aksen. Jadi kalau E aksen itu sama dengan E0 dikurang E-nya. Itu dari situ. Jadi ini adalah jumlah keadaan E-nya, jumlah keadaan untuk sistem A aksennya, terus ini adalah jumlah keadaan untuk sistem A-nya. Jadi untuk jumlah keadaan total di mana energinya juga total itu kita bisa peroleh dengan dari sigma E dikali sigma E perkalian antara jumlah keadaan sistem A-nya dan jumlah keadaan sistem A aksennya. Oke, untuk itu distribusi energi. Ini contoh 31 untuk distribusi energi, di mana contohnya seperti ini, ada dua sistem, A dan A aksen, dia mempunyai jumlah keadaan sesuai dengan masing-masing energinya seperti gambar berikut. Jadi ada dua sistem, ini adalah sistem A dan ini adalah sistem A aksen dengan masing-masing energi yang ditunjukkan seperti gambar. Jadi kalau energinya 4 ini, maka jumlah keadaannya 2, ini untuk sistem A. Kalau energinya 5, maka jumlah keadaannya 5. Kalau energinya 6, jumlah keadaannya 10, dan begitu seterusnya. Ini untuk sistem A. Sedangkan untuk sistem A aksennya itu, kalau energinya 7, dia jumlah keadaannya 5, energinya 8, jumlah keadaannya 8, dan begitu seterusnya. Ini ada dua sistem A dan A aksen. Jadi jika kedua sistem ini, yang kita mau cari itu adalah, bagaimana jika kedua sistem ini mengalami kontak termal dengan energi total E0-nya itu sama dengan 15 E, maka kombinasi yang mungkin terjadi dari sistem gabungannya itu bagaimana? Yang ditanyakan adalah itu. Bagaimana kombinasi yang mungkin terjadi dari sistem gabungan antara A dan A aksennya. Oke, jadi kalau kedua sistemnya mengalami kontak termal dengan energi total E0-nya itu sama dengan 15 E, maka kombinasi yang mungkin terjadi itu bisa kalian lihat pada tabel di samping, tabel yang ini, atau bisa kalian cek di buku referensi kita. Jadi di tabel ini kita nyatakan tabelnya dalam beberapa kolom, di mana ada untuk E, di mana energi untuk sistem A, terus ada E aksen, energi untuk sistem A aksen. Jadi kalau kalian lihat E, ini sesuai dengan diagram sistem A-nya. Jadi diagram sistem A-nya itu
A-nya ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Begitu juga untuk yang ini 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Dan E-aksennya itu 11, 10, 9, 8, 7. Oke, kalau ada yang bertanya kenapa ini tidak E-aksennya kenapa tidak dimulai dari 7? Oke, yang kita minta adalah di mana energi totalnya itu sama dengan 15E. Jadi totalkan, kan kita tadi tahu ya E0 itu sama dengan E ditambah E-aksen. Jadi cari gabungan antara antara energi di A dan A aksen yang dapat menghasilkan 15. Jadi seperti 4 tambah 11 itu 15, 5 tambah 10 juga 15, 6, 9, 15, 7, 8 juga 15, 8, 7 juga 15. Jadi ada 5 kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita mau energi totalnya sama dengan 15E. Oke, dari situ kolom berikutnya itu adalah kolom jumlah keadaan E dan jumlah keadaan E aksen. Jadi sesuaikan saja dengan kolomnya. Tadi untuk energi di sistem A sama dengan 4, maka jumlah keadaannya 2. Untuk energi di sistem A aksen sama dengan 11, jumlah keadaannya adalah 40. Begitupun seterusnya. Kalian sesuaikan saja dengan diagramnya. Nah, nanti kita peroleh kolom berikutnya itu adalah jumlah keadaan totalnya, E0-nya. Kan tadi kita sudah dapat ya, kalau E0-nya itu sama dengan sigma E dikali dengan, omega E dikali dengan omega E aksennya. Jadi kalikan saja antara omega E dan omega aksennya. Jadi 2 kali 40, 80, 5 kali 26, 130, dan begitu pun selanjutnya. Jadi ini adalah kombinasi yang mungkin terjadi jika kedua sistemnya mengalami kontak termal dengan energi total E-nya, E0-nya itu sama dengan 15E. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah keadaan totalnya itu kalian tinggal menggunakan rumus yang tadi, di mana jumlah keadaan total dengan energi total 15E itu sama dengan sigma E per sigma E omega 0E gitu. Jadi kan omega 0E-nya sudah kita dapat di sini. Jadi kalian tinggal tambahkan saja untuk omega 04, omega 05, omega 06, omega 07, dan omega 08 itu nilainya berapa saja. Jadi tadi ada 80 tambah 130 tambah 160 tambah 136 tambah 125. Sehingga jumlah keadaan total untuk energi total 15E-nya itu adalah 631 keadaan. Jadi ini jumlah keadaannya. Ini adalah jumlah keadaan total untuk energi total 15E-nya. Ada 631 jumlah keadaan. Oke, untuk pembahasan distribusi energi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian entropi dan temperatur. Jadi dalam pembahasan ini yang kita mulai dari probabilitas atau kemungkinan keadaan sistem gabungan. Jadi dari sistem gabungan A dan aksen yang berenergi total E0 tadi, kita bisa ketahui berapa probabilitas keadaan sistem gabungan yang mungkin terjadi untuk energi total E0-nya. Jadi seperti ini, jumlah keadaan probabilitasnya itu bisa kita tuliskan secara matematis, di mana PE-nya itu sama dengan jumlah keadaan total E dibagi jumlah keadaan total energi totalnya. Jadi ini sama juga dengan C dikali jumlah keadaan E-nya dikali jumlah keadaan aksennya. Ini ingat ya, ini aksen sama dengan E0 dikurang E. Kenapa kita tidak tuliskan dalam bentuk E aksen? Karena tadi kita sudah sepakati bahwa dalam pembahasan ini kita akan nyatakan semuanya dalam fungsi E. Nah, di mana kita peroleh bahwa konstanta C-nya ini merupakan nilai dari konstanta, di mana C-nya ini bernilai 1 dibagi jumlah keadaan total dengan energi totalnya. Jadi jumlah keadaan total energi totalnya. Jadi 1 per omega 0 E0. Jadi yang ini merupakan ini ya. Yang ini. Oke, jadi C-nya adalah yang ini. 1 per omega 0 E0-nya.
Jadi dari persamaan ini, dari persamaan di atas ini yang PE sama dengan C omega aksen, ya aksen itu menunjukkan bahwa P-nya ini bergantung bergantung terhadap nilai omega E-nya dan omega aksennya. Jadi kalau kalian lihat P-nya ini bisa naik kalau omega E atau omega E aksennya juga naik. Jadi mereka saling bergantung seperti itu. Jadi semakin besar energi sistem, maka semakin besar pula jumlah keadaan sistemnya, maka semakin besar pula jumlah keadaan sistem tersebut. Jadi kalau sistem E-nya semakin jadi kalau besar energi sistemnya itu semakin meningkat, maka jumlah keadaan sistemnya juga akan semakin meningkat. Jadi meningkatnya itu secara eksponensial seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Jadi kalau kalau dari persamaan ini, saya tuliskan persamaannya ya supaya lebih jelas. PE sama dengan C omega omega aksen E0 kurang E. Oke. Jadi dari persamaan ini kita tahu kalau energinya semakin meningkat, maka jumlah keadaannya juga akan semakin meningkat. Dan dari persamaan ini juga kita peroleh kalau omega E-nya meningkat secara eksponensial, maka omega aksen E0 kurang E-nya itu akan menurun secara eksponensial. Kalau ini naik cepat, yang ini juga akan turun cepat. Kalau dari persamaan ini. Oke, ini ada contoh titik 32 tentang probabilitas. Jadi, coba kita perhatikan kembali sistem gabungan dari contoh 3, dari contoh 3.1 sebelumnya. Jadi dari contoh 3.1 kita diminta untuk menentukan masing-masing probabilitas keadaan sistem A dengan energi total E0-nya. Jadi kita mau cari masing-masing keadaan sistem A-nya dengan energi total E-nya. Berapa probabilitas yang mungkin terjadi. Jadi ini yang pertama. Untuk PE sama dengan 4, ingat tadi ada beberapa ada beberapa tingkatan energi, ada 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk sistem A. Jadi ada 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk sistem untuk probabilitas dengan energi sama dengan 4, maka hasilnya itu sama dengan omega 0 E sama dengan 4, omega 0 E sama dengan 15. Ingat, E0 pada soal ke 3.1 itu adalah 15 E atau 15. Jadi saja untuk kalau dia jumlah keadaan di tingkatan energi keempatnya itu sama dengan 80, terus jumlah keadaan total untuk energi totalnya yang 15 itu sama dengan 631. Jadi ini adalah probabilitasnya. Kalian mau cari lebih sederhananya juga bisa, tapi ini sampai sini juga sudah benar. Untuk P5 cari dia 5-nya itu 130, terus P totalnya 631. Untuk P6 juga dia 160 per 631, terus yang P7 dia 136 per 631, dan begitu pun dengan cara yang sama kita peroleh untuk P8-nya itu berarti dia 125 per 631. Oke, jadi ini jumlah keadaan total untuk E sama dengan 4. Jadi untuk mencari probabilitas E sama dengan 4-nya itu kalian tinggal membagikan antara jumlah keadaan total untuk E sama dengan 4 dibagikan dengan jumlah keadaan total untuk E totalnya yang sama dengan 15. Oke, itu untuk contoh 3.2. Oke, selanjutnya masih bagian dari entropi dan temperatur. Jadi dari situ kita peroleh pola distribusi dua sistem tunggal, itu akan memberikan pola distribusi baru, yakni distribusi yang menonjol di sekitar nilai energi tertentu. Jadi distribusinya itu akan lebih tinggi pada suatu nilai energi tertentu untuk kalau sistemnya adalah sistem gabungan, di mana delta E-nya perubahan energinya itu akan lebih kecil sekali dibandingkan dengan energinya. Jadi untuk sistem dengan distribusi mendekati kontinu dan jumlah keadaan meningkat secara eksponensial, jadi kalau sistemnya berdistribusi kontinu dengan keadaannya yang meningkat secara eksponensial, maka distribusi energi sistem gabungannya itu akan semakin sempit, jadi dia akan semakin mengecil
distribusi gabungannya, dan delta E-nya juga akan semakin kecil. Ini delta E-nya juga akan semakin kecil. Jadi ini untuk sistem gabungan dan ini untuk distribusi energi yang semakin besar gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin besar sistem, kalau sistemnya itu semakin besar, maka semakin besar pula tingkatan energinya, maka delta E-nya juga akan semakin mendekati nol. Jadi semakin besar tingkatan energinya, semakin besar sistemnya, semakin besar pula tingkatan energinya, maka delta E-nya juga akan semakin mendekati nol. Jadi fungsinya ini, fungsi distribusi energinya ini, fungsi distribusi energi sistem gabungannya itu akan semakin mendekati fungsi delta Dirac. Jadi kalian cek saja bagaimana itu fungsi delta Dirac. Jadi kalau distribusi energinya semakin besar, maka grafiknya juga akan semakin menonjol seperti ini dengan delta E yang semakin mendekati nol. Oke, karena kita tahu bahwa omega atau jumlah keadaannya itu meningkat secara eksponensial, maka untuk mendapatkan variasi yang lebih lambat, karena kalau meningkat secara eksponensial itu dia akan naiknya kan secara cepat gitu. Jadi untuk memperoleh variasi yang lebih lambat dengan konvergensi yang lebih cepat, kita mengambil logaritma dari kuantitas tersebut. Jadi untuk probabilitas, kalian bisa mencari logaritma natural dari probabilitas E-nya, itu sama dengan ln C tambah ln omega E tambah ln omega E aksen. Jadi ingat tadi untuk PE-nya itu sama dengan C dikali omega E dikali omega aksen E aksen, atau ini sama dengan E0 dikurang E. Nah, maka kalau kita logaritmakan, kita peroleh probabilitasnya jadi ln P sama dengan ln C tambah ln omega E tambah ln omega aksen E aksen. Untuk probabilitas maksimum itu dapat terjadi kalau do P per do E-nya, turunan P terhadap energinya itu sama dengan 0. Atau do ln P terhadap do E-nya itu sama dengan do P per P do E itu sama dengan 0. Jadi kalau turunan P terhadap E-nya sama dengan 0, maka akan terjadi probabilitas maksimum. Probabilitasnya maksimum. Maka kalau kita tuliskan seperti ini, di mana do ln P per do E-nya itu sama dengan 0, maka do ln ini konstanta ya, jadi tidak usah kita turunkan, pasti sama dengan 0. Do ln omega E tambah do E-nya itu ini karena kita mau cari ya bagaimana kalau dia maksimum. Jadi do ln P per do E-nya itu sama dengan 0, maka ini juga kita ln-kan, turunkan terhadap E. Kalau ini kita turunkan terhadap E karena dia konstanta, dia akan hasilnya 0. Ini kita turunkan terhadap E, jadinya yang ini kita juga turunkan terhadap E, jadinya ini. Oke. Selanjutnya, ini tetap ya, yang ini tetap. Oke, yang ini berubah. Kita ubah dia dalam fungsi E, di mana do E itu sama dengan minus do E aksen itu sama dengan minus do E. Oke, jadi di sini diganti jadi minus do E. Oke, maka untuk do ln P per do E sama dengan 0, di mana probabilitasnya maksimum, kita peroleh do ln omega E per do E kurang do ln omega aksen E aksen D aksennya itu sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan pada slide berikutnya. Oke, ini persamaan yang tadi ya. Kalau kalian perhatikan, ini persamaan yang tadi. Oke, dari situ kita sudah peroleh probabilitasnya, kemudian kita akan masuk ke kuantitas bergantung energi atau B-nya. Betanya itu sama dengan beta E, itu sama dengan do ln omega E per do E. Kalau kalian lihat ini mirip-mirip sama yang ini tadi. Oke, jadi untuk persamaan logaritma natural probabilitas yang tadi, yang ini persamaan yang di slide sebelumnya, kalian kan peroleh bahwa do ln omega E per do E kurang do ln omega aksen E aksen per do E aksen itu sama dengan 0. Itu sudah kita peroleh. Dan kita sudah peroleh bahwa yang ini, persamaan ini tuh sama dengan kuantitas bergantung energinya, beta E-nya.
Jadi kita bisa tuliskan kalau ini kan sama dengan 0 ya, ininya sama dengan 0. Jadi persamaannya sebenarnya tinggal ini. Jadi kalau saya pindahkan ini ke ruas sebelah, maka persamaannya akan menjadi seperti inilah. Do ln omega E per do E sama dengan do ln omega aksen E aksen per do E aksen. Oke, karena kita sudah tahu ini adalah beta B, kita bisa tuliskan di sini beta B sama dengan beta. Kalau ini E aksen berarti ini adalah beta E aksennya. Jadi kita dapat persamaan baru lagi di mana beta E-nya sama dengan beta E aksennya. Dengan beta itu sama dengan 1 per KT atau K-nya itu adalah tetapan Boltzmann yang 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, dan temperaturnya itu temperatur pada saat dia setimbang termal, di mana T1-nya sama dengan T2. Jadi beta itu sama saja dengan 1 per KT. Oke, kita sudah sampai di beta ya. Oke. Selanjutnya tadi beta kita ketemu dengan S atau entropi. Jadi di sini kita akan definisikan kuantitas S-nya atau entropinya, di mana kita sudah tahu bahwa kuantitas atau entropi itu bisa kita hubungkan dengan temperaturnya, di mana 1 per T itu sama dengan do S per do E-nya. Oke, ini kalau tidak salah kita sudah pernah bahas sedikit di termodinamika, di mana temperaturnya itu sepertinya itu sama dengan do S per do E. Jadi dari sini kita bisa masukkan ya. Kalian kan sudah sorry. Ini saya bisa tuliskan seperti ini. Do E per do E itu sama dengan do S per T, di mana do E-nya ini sama juga dengan do ln omega E. Ingat BE-nya itu tadi sama dengan do ln omega E per do E. Jadi kalau do E itu bisa saya balikkan, kalau do E-nya itu sama dengan do ln omega E per beta E. Jadi persamaannya bisa berubah menjadi seperti ini. Do ln omega E per beta E sama dengan do S per T. Jadi do S-nya kita bisa peroleh, pindahkan saja T-nya ke ruas. Oke. Kalau saya pindahkan T-nya ke ruas sebelah, jadi do S-nya sama dengan do ln E per T kali, oke ini salah ya. Ada yang salah di sini, sorry. Jadi ini tadi, ini yang salahnya di sini. Jadi untuk do E itu sama dengan T do S gitu. Ini ya. Oke. Jadi di sini sebenarnya T do S di sini. Oke, jadi untuk do S-nya itu sama dengan do ln omega E T dikali beta E. Jadi kita dapat tadi kita dapat bahwa betanya itu sama dengan 1 per KT. Jadi untuk T-nya itu sama dengan 1 per untuk T beta itu sama dengan 1 per K. Jadi T beta di sini kita bisa ubah jadi K-nya itu sama dengan 1 per T beta gitu. Jadi makanya di sini dia berubah menjadi K. Oke, K do ln omega E. Jadi kita bisa kita peroleh bahwa hubungan antara entropi atau S-nya dengan jumlah keadaan itu sama dengan secara matematis itu adalah S sama dengan K ln omega E. Jadi kita sudah dapat hubungan antara entropi dan jumlah keadaannya. Jadi S ini kita identifikasikan sebagai entropinya. Dan sekali lagi mengingat bahwa syarat probabilitas maksimum itu di mana do P per do E-nya sama dengan 0, dan syarat kesetimbangan termalnya itu do omega per do E1-nya itu sama dengan 0, maka entropi gabungan sistem maksimumnya itu di mana kita gabungkan S1 tambah S2, dia akan menghasilkan
sistem yang maksimum. Jadi dari persamaan ini, S sama dengan K ln omega E, kita dapat menafsirkan secara fisik bahwa entropi itu sebanding dengan jumlah keadaan. Jadi saat keadaan setimbang yang mempunyai entropi maksimum, berarti keadaannya itu memiliki tingkat keacakan atau tingkat randomitas yang juga tinggi. Jadi dari hubungan ini kita bisa memperoleh hubungan antara bahwa entropi itu sebanding dengan jumlah keadaannya. Oke, itu untuk entropi dan temperatur. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 3.3, di mana di contoh 3.3 ini ada sistem sederhana yang terdiri dari 3 osilator harmonik dengan frekuensi, tunggu sebentar. Oke. Jadi ada sistem sederhana yang terdiri dari 3 osilator harmonik dengan frekuensi masing-masing 2, 3, dan 7 MHz atau Hz. Oke, mohon maaf. Jadi untuk contoh 3.3, ini ada sistem sederhana yang terdiri dari 3 osilator harmonik dengan frekuensi masing-masing 2 MHz, 3 MHz, dan 7 MHz atau bisa kita tuliskan seperti ini ya, 2 kali, karena dia 2 MHz itu kita bisa tuliskan 2 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat 6 Hz atau 3 kali 10 pangkat 6, 7 kali 10 pangkat 6 Hz. Jadi energi eksitasi ke N osilator harmonik secara kuantum itu diberikan oleh, jadi IN-nya itu sama dengan N tambah 1/2 H dikali V dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya gitu. Dari sini kita tahu bahwa hanya itu adalah konstanta Planck, di mana konstanta Planck ini bernilai 6,626 kali 10 pangkat minus 27 ERG per detik, dan energi sistemnya yang kita peroleh itu, yang akan kita cari energi sistemnya itu 132,52 kali 10 pangkat minus 21 ERG. Jadi kalau ada yang punya buku referensinya di situ 10 pangkat minus 20. Ini saya revisi sedikit ya, karena jawabannya yang sesuai itu adalah 10 pangkat minus 20 minus 21 ERG. Jadi yang akan kita cari dari sini adalah tentukan energi sistemnya, atau entropi sistemnya berapa. Oke, jadi yang akan kita cari dari contoh 3.3 ini adalah entropi sistemnya berapa gitu. Jadi yang pertama kita mau cari, kita misalkan bahwa energi masing-masing osilator harmoniknya itu kita tuliskan seperti ini. Jadi masing-masing dari energi osilator harmoniknya itu kita tuliskan sebagai berikut. ENI sama dengan NI tambah 1/2 HF, dimana HFI ya, dimana I-nya itu adalah 1, 2, 3 gitu. Karena ada 3 osilator di sini. Ada 3 osilator harmoniknya. Jadi untuk energi sistemnya kita bisa tuliskan E-nya itu sama dengan IN1 tambah IN2 tambah IN3. Jadi kita dapat peroleh bahwa energi setiap ini kan kita sudah dapat ya energi bahwa frekuensi setiap osilator harmoniknya itu 2, 3, dan 7 gitu. Bisa lah kita singkat seperti ini. Kalau bahwa untuk frekuensinya itu bisa kita singkat 2V, V1-nya 2V, terus V2-nya itu adalah 3V, dan V4-nya itu V3-nya itu adalah 7V, di mana V-nya ini sama dengan 10 pangkat 6 Hz. Jadi sama ya, sama saja sebenarnya kalau saya tuliskan seperti ini, tapi ini sesuai dengan referensinya supaya lebih singkat saja. Jadi ada V1 sama dengan 2V, V2 sama dengan 3V, V3 sama dengan 7V, di mana V-nya adalah 10 pangkat 6 Hz. Jadi energi sistemnya itu dapat kita tuliskan seperti ini. Ini berarti energi sistemnya. Oke, jadi saya coba dulu ya untuk cari IN1. Oke, saya tuliskan di sini saja supaya jelas. IN1-nya itu berarti dia
1 tambah 1/2 tambah 1/2 dikali H dikali V1 nya itu adalah 2V. Jadi N1 nya bisa kita tuliskan adalah 2VH tambah 1/2 kali 2 itu 1, jadi HV di sini. Oke, ini N1 nya. Terus N2 nya itu berarti 2 tambah 1/2 H kali 3V, dimana berarti hasilnya adalah 6VH tambah 1,5 atau 3/2 VH atau HV ya. Terus untuk IN3 itu sama dengan 3 tambah 1/2 H dikali 7V. Jadi di sini adalah 7 kali 3 itu adalah berapa? Oke, 21 VH tambah 7/2 itu adalah berapa ini? 3,5 HV. Oke, ini kalau di buku referensinya tidak diganti ya, ini tidak diganti jadi 1, 2, dan 3, mereka tetap menuliskan N1 ini supaya di sini N2 karena N-nya kita belum tahu ya, I-nya ternyata yang 1, 2, 3. Oke, jadi ini N1, N2, N3 berarti di sini tetap 2N1, saya tuliskan di sini ya. 2N1 VH, jadi ini adalah 3N1 sebenarnya, 3N2 VH, terus ini adalah 7N3 VH. Oke, sorry. Jadi kita sudah dapat 2N1 VH tambah VH, terus 3N2 VH tambah 1,5 VH, dan 7N3 VH tambah 3,5 VH. Jadi saya tuliskan di sini saja. Karena E-nya itu sama dengan EN1, N2, dan EN3, jadi di sini supaya lebih ringkas, saya tuliskan di sini 2N1, oke, saya pakai HV ya, tambah HV, tambah 3N2 HV tambah 1,5 HV, tambah 7N3 HV tambah 3,5 HV. Tuh, itu energinya. Terus sama dengan Oke, ini HV-nya bisa saya keluarkan, HV, jadi 2N1 tambah 3N2 tambah 7N3 tambah 1 HV tambah 1,5 berarti 2,5 HV tambah 3,5 HV berarti 6 HV. Oke, 6. Oke, makanya persamaan di buku itu jadinya seperti ini. Energinya itu sama dengan tadi kita sudah tulis, dia 132,52 kali 10 pangkat minus 21. Oke. Jadi sudah dapat seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan masing-masing ya supaya kita dapat 2N1 tambah 3N2 tambah 7N3 ini operasi matematis biasa itu sama dengan 132,52 kali 10 pangkat min 21 kali HV kurang 6. Oke, kalian silakan masukkan hanya sama dengan 6,62 kali 10 pangkat minus 27 kali V-nya yang sama dengan 10 pangkat 6 Hz. Nanti dapat hasilnya itu sama dengan 20 kurang 6. Sama dengan 14. Jadi dapat persamaan bahwa 2N1 dapat persamaan di sini, saya tuliskan di sini 2N1 tambah 3N2 tambah 7N3 itu sama dengan 14. Jadi kita dapat persamaan ini. Jadi untuk memenuhi persamaan ini maka kita cari N1-nya berapa, N2-nya berapa, dan N3-nya berapa supaya jumlah seluruhnya itu adalah sama dengan 14. Makanya ini dibuatkan kolom-kolom seperti ini, N1, N2. Oke. Jadi kalau N1-nya di sini kita tuliskan 7 kali 2 berarti 14, berarti N2 dan N3-nya otomatis 0. Terus ada juga 2 kali, misalnya di sini 4,
2 kali 4 8, berarti untuk jadi 14 berarti kita tambah 6 lagi lah. Jadi bisa 3 kali 2 di sini 6, berarti di sininya sama dengan 0. Oke. Terus kalau di sini 2, di sini 1, di sini 1, hasilnya juga pasti 14. Terus ada juga 1, 4, dan 0, hasilnya juga 14. Dan yang terakhir adalah 0, 0, 2, itu juga hasilnya 14. Jadi kombinasi yang terjadi untuk ini, jadi ada 5 ensemble energi untuk sistem 3 osilator harmonik dengan energi 132,52 kali 10 pangkat minus 21 IRG. Jadi ada 5 ensemble yang bisa terjadi. Yang ini, yang di kolom-kolom di buku referensi kalian. Kalian silahkan perhatikan. Yang ditanyakan di sini adalah berapa entropinya, S-nya berapa, entropinya berapa, S-nya itu berapa. S kan sama dengan K ln omega. K-nya silahkan tulis nilai K-nya berapa. K-nya itu 1,381 kali 10 pangkat minus 16. Terus omeganya dia adalah berapa keadaan yang bisa terjadi. Omeganya adalah 5, karena ada 5 ensemble yang bisa terjadi di sini. Jadi silahkan cari nilainya berapa ini. Kali saja 1,38 kali ln 5 berapa. Kalau di buku saya diperoleh itu 2,223 kali 10 pangkat 16. Oke. IRG per K. Oke, di bukunya juga salah ya. Nah, ini saya edisi keberapa, tapi ada beberapa kesalahan yang diperoleh. Jadi itu untuk contoh 3.3. Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan entropi. Jadi dari uraian sebelumnya yang kita jelaskan itu memberikan hasil bahwa keadaan setimbang entropi itu menjadi maksimum gitu. Pada keadaan setimbang entropinya menjadi maksimum. Hal ini berarti bahwa perubahan entropi terhadap waktu selama menuju proses kesetimbangan itu selalu positif. Jadi misalkan kita punya dua sistem. Sistemnya ini untuk membuktikan pernyataan ini ya. Untuk membuktikan bahwa pernyataan di mana bahwa untuk mencapai keadaan setimbang entropinya itu selalu positif. Jadi dari sini kita punya dua sistem, jadi masing-masing sistemnya punya temperatur, energi, dan entropi. Jadi sistemnya punya temperatur, energi, dan entropi. Jadi misalkan kita punya sistem 1 dan 2. Ini sistem 1 dan 2. Jadi sistem 1 itu ada T1, E1, dan S1. Dan sistem 2-nya itu ada T2, E2, dan S2. Di mana T1-nya itu lebih besar dibandingkan T2-nya. Dan sistemnya mengalami kontak termal. Jadi sistem 1 dan 2-nya mengalami kontak termal, sehingga ada proses perpindahan energi delta E terhadap kedua sistemnya. Entah dari sistem pertama ke sistem kedua atau sebaliknya gitu. Kita di sini pilih saja perubahan energinya itu, perpindahan energinya itu dari sistem 1 ke sistem 2. Dari sini kita peroleh bahwa entropi total gabungan dari kedua sistem tersebut, entropi total kedua sistem ini sebelum kita gabungkan, itu adalah S sama dengan S1 tambah S2. Ini sebelum digabungkan. Dia entropi totalnya tinggal dijumlahkan saja antara entropi di sistem 1 dan entropi di sistem kedua. Jadi ketika kedua sistem tersebut kita gabungkan, maka akan terjadi perpindahan energi sampai sistemnya itu mencapai keadaan setimbang. Jadi perubahan entropi sistem gabungannya itu tidak sama lagi dengan yang tadi ya. Tadi itu kan entropi totalnya. Kalau ini perubahan entropi sistem gabungannya, kita bisa tuliskan do S itu sama dengan do S1 per do E1 dikali do E1 tambah do S2 dikali do E2 dikali delta E2. Sorry, ini delta E2 ya. Oke, dari situ kita peroleh bahwa do S1, do E1 delta E1-nya itu sama dengan minus E, dan delta E2-nya itu sama dengan delta E. Dari sini kita peroleh bahwa do S, ingat ya, do S, do E itu sama dengan seperti. Jadi di sini dia jadi seperti 1, yang ini jadi seperti 2. Ini kenapa minus? Karena delta E-nya juga minus di sini. Jadi karena kita tahu bahwa tadi kan di penjelasannya sudah diperoleh ya bahwa T1-nya itu lebih besar dari T2. T1-nya lebih besar dari T2. Maka
nilai di sebelah kanan ini pasti nilainya selalu negatif karena T1-nya negatif gitu. Makanya maka di sini dia ds-nya itu selalu lebih besar dari 0. Atau gini saya ya, kalau T1 dan T2 kalau mereka sudah menuju keadaan setimbang itu T1 dan T2-nya pasti akan sama. Jadi kalau ini kita kurangkan pasti hasilnya sama dengan 0 di sini. Oh, sorry. Oke, saya bingung ya. T1-nya itu lebih besar dari T2. Ini seper ya. Ini min seper T yang lebih besar ditambah seper T-nya, maka ini hasilnya akan selalu bernilai positif. Jadi ini hasil di sininya ini akan selalu bernilai positif gitu. Coba saja kalau ini kan kalau kita perkan ini dengan per yang lebih besar dibandingkan ini, kalau kita kurang kalau pernya makin besar di bawah, maka hasilnya kalau diperkan pasti semakin kecil. Maka ini yang kecil ini, nilai yang kecil ini yang nilai negatif. Maka kalau kita tambahkan dengan nilai positif, yang lebih besar hasilnya pasti akan selalu positif. Ini pasti hasil ininya pasti akan selalu positif. Makanya kita bisa menyatakan bahwa perubahan entropinya itu akan selalu lebih besar dari 0 atau akan selalu bernilai positif. Itu untuk perubahan entropi. Selanjutnya kita masuk ke perubahan energi dan temperatur yang terjadi dalam sistemnya. Jadi masih sistem yang sama. Jadi di sistem yang sama ini ada variasi entropi dari masing-masing sistem sampai orde keduanya. Jadi ada DS1 dan ada DS2. Ini sistem 1 dan sistem kedua. Ini adalah entropinya, variasi entropinya sampai orde kedua. Jadi DS1 do E1 dikali delta E1 tambah 1/2 do kuadrat E1 do E1 kuadrat kali delta E1 kuadrat dan seterusnya itu sampai orde kedua. Ini DS2-nya juga sampai orde kedua. Jadi perubahan energi entropi total delta S-nya itu dalam keadaan setimbang. Kalau dia sudah mencapai keadaan setimbang berarti T1-nya sama dengan T2-nya. Ini sudah setimbang. Jadi perubahan yang di atas itu kalian masukkan saja persamaan-persamaan di atas, masukkan ke sini. Setelah kalian masukkan dapat dari persamaan ini, kita dapat bahwa ini seperti T1 tambah seperti T2, ganti DSDE-nya jadi T1, do S do E-nya ganti jadi seperti T1, dan do S do E2-nya ganti jadi seperti T2 gitu. Ini sama ya. Kenapa dapat ini sama seperti slide sebelumnya? Selanjutnya ini kalian masukkan saja untuk orde keduanya, jadi 1/2 do kuadrat S1 per do E1 kuadrat tambah do kuadrat S2 per do E kuadrat kali delta E kuadrat. Ini sampai orde keduanya. Gitu. Dari sini karena T1 dan T2-nya sama, berarti hasilnya ini sama dengan 0. Tadi yang di sebelah itu dia belum mencapai keadaan setimbang, tapi masih menuju ke setimbangan. Jadi T1-nya lebih besar daripada T2. Kalau di sini dia sudah mencapai keadaan setimbang di mana T1-nya sama dengan T2. Jadi yang ininya sama dengan 0. Jadi untuk 1/2 untuk yang ini, untuk orde kedua ini kalian tinggal turunkan ke bawah, maka DS-nya untuk keadaan setimbang adalah yang ini. Delta S-nya itu sama dengan 1/2 do kuadrat S1 do E1 kuadrat tambah do kuadrat S2 per do E2 kuadrat delta E kuadrat. Itu untuk entropi gabungan sistem yang sudah mencapai keadaan setimbang. Oke, saya tadi di mana ya? Oke, jadi di sini kita ketahui bahwa seperti ini ya, seperti itu sama dengan do S per do E. Oke, jadi kita ketahui bahwa seperti itu sama dengan do S per do E-nya ya. Kalau kalian lihat di sebelah, slide sebelumnya, saya pindah ke slide sebelumnya.
Oke, di slide sebelumnya itu adalah ada do kuadrat S1 per do E1 kuadrat. Begitupun untuk yang di sebelahnya. Begitupun untuk yang di sebelahnya ya. Dia D kuadrat S2, do E2 kuadrat. Cuma beda 1 dan 2 saja gitu. Oke, dari sini kita mau cari D kuadrat S1 dan do E1 kuadratnya itu sama dengan berapa gitu. Jadi kita uraikan saja secara matematis, do per do E1 per do E1. Nah, kita dapat do per do E1 ini tadi sama dengan 1/T1. Oke. Jadi kita uraikan lagi. Ini saya tambahkan saja do T1 ya, supaya ini saling mematikan. Nilainya sama dengan yang di sebelah. Cuma supaya kita dapat saja matematisnya bagaimana. Jadi do T1, do E1 dikali do T1, 1/T1. Jadi kalian turunkan 1/T1 ini terhadap T1. Nanti kalau kalian turunkan berarti T1 pangkat minus 1 hasilnya pasti minus minus T berpangkat minus 2 gitu. Jadi sama dengan min 1/T2. Makanya di sini jadi min 1 T1 berpangkat 2 do T1 yang ini do E1. Oke, jadi ini untuk D kuadrat S1 do E1 kuadrat. Jadi kalau untuk do kuadrat S2 per do E2 kuadrat hasilnya berarti minus 1/T2 T2 kuadrat do T2 per do E2. Kayak ini. Oke, ini dapatnya dari sini. Oke. Itu dari persamaan sebelumnya. Oke, persamaan sebelumnya tadi ada 1/2 di depannya. Jadi di sini ada 1/2-nya. S-nya itu sama dengan 1/2. Minusnya kita keluarkan ke depan. Jadi di sini jadi tinggal positif. Ini juga positif do E kuadrat. Maka diperoleh hasilnya itu adalah karena keadaannya setimbang, kita bisa samakan T-nya gitu. T ini dan T ini sama. Jadi 2T di sini jadi 2T kuadrat kita keluarkan. Terus ini delta E kuadratnya dari belakang ini kita majukan ke depan. Oke, jadi persamaannya ini sudah keluar ya. Jadi persamaannya tinggal DT1 tambah do E1, do T2 tambah per do E2. Oke, ini persamaan delta S atau perubahan entropinya untuk sistem gabungan yang sudah mencapai keadaan setimbang. Oke, karena dalam keadaan setimbang entropinya maksimum, maka delta X-nya itu harusnya negatif dan selalu dipenuhi jika do T1 per do E1-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan do T2 per do E2-nya juga lebih besar sama dengan 0. Jadi artinya bila energi naik, maka temperaturnya naik. Sebaliknya, bila energinya turun, maka temperaturnya juga akan turun, di mana kurvanya dapat kalian lihat dari kurva di samping. Oke, itu materi kita untuk energi dan untuk entropi dan temperatur. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.